Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini, 30 September, saya ingin membahas mengenai sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Apa itu? Peristiwa G30 SPKI. Sebagian dari teman-teman pasti mikir kalau apa sih? Kenapa setiap September kok isu mengenai PKI kok gencar lagi gitu. Kenapa yang dibahas itu terus seperti agenda setiap tahun? Dan sepertinya kok ada bau-bau komoditas politik. Saya mengerti kalau teman-teman berpikir seperti itu. Karena apa? Kemarin ketika tahun pemilu, ya memang ini gencar banget gitu loh. Dan ini setelah pemilu pun saya mendengar Pak Gatot juga membahas ini. Bahkan ada itu kabar mengenai diorama yang dibongkar dan lain-lain seperti itu ya kan. Nah, lalu saya mencoba untuk membuka komentar-komentar mengenai postingan-postingan mengenai PKI dan banyak yang sebel. Kenapa kok bahas PKI terus, PKI terus, PKI terus? Apakah Pak Gatot ingin nyapres di 2024? Apakah ini mau dijadikan modal agar Pak Gatot selalu dibahas, agar Pak Gatot selalu disorot seperti itu? Nggak salah sebenarnya kalau kalian berpikir seperti itu. Nggak salah, sah-sah saja. Kalau memang ini jadi komoditas politiknya Pak Gatot, ya wes. Ya kan? Saya sih nggak ingin menunjukkan keberpihakan saya itu ke siapa ya. Apakah saya mendukung Pak Gatot? Apakah saya kontra Pak Gatot? Saya nggak ingin ke arah sana gitu loh. Yang jelas begini, kalau Pak Gatot ini membahas G30S di 30 September ini demi komoditas politiknya, demi ingin melancarkan niatnya ke 2024, yaitu strategi dia. Saya nggak bisa apresiasi, saya juga nggak bisa merendahkan. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang seorang perwira, ya gini teman-teman, disadari atau tidak, diterima atau tidak, G30S sudah terjadi, ya kan? Itu sudah menjadi sejarah bangsa Indonesia, sejarah pengkhianatan PKI. Dan mungkin bagi kalian yang hidup di era 2000 ke atas, ya kan? Hidup ya, bukan lahir. Ya seperti kita ini semua, hidup di era 2000, tahun 2000 ke atas, itu menganggap bahwa itu hanya cerita sejarah. Ya pernah terjadi, tapi ya wes udah terjadi, ya udah. Nah, kalau perwira nggak bisa seperti itu teman-teman. Perwira itu mempunyai jiwa korsa. Apa itu jiwa korsa? Intinya adalah senasib sepenanggungan dan kebersamaan. Yang saya tahu seperti itu. Korsa itu seperti itu. Kalau kamu makan satu, saya makan satu. Kamu sakit, saya sakit. Ya, kurang lebih seperti itulah korsa itu. Nah, jiwa korsa dari perwira itu tinggi. Bahkan, jenderal-jenderal yang dibunuh ketika era PKI itu kan perwira-perwira zaman sekarang itu kan nggak ikut merasakan, tapi ikut merasakan pedihnya. Tidak merasakan sakitnya, tapi merasakan pedihnya. Maksudnya gini, tidak ikut merasakan penyiksaannya, gitu loh. Tapi rasa sakit hatinya, terluka hatinya, mereka merasakan karena jiwa korsa tersebut, gitu ya. Nah, kalian jangan menyalahkan para perwira-perwira sekarang yang selalu membahas tentang PKI. Karena apa? Yang dibantai itu saudara-saudara mereka, teman-teman. Dan kalau kalian menganggap bahwa itu hanya sejarah yang sudah terlewat, gini aja, saya kasih analogi. Ketika ada saudara Anda meninggal, yang merasakan pedihnya kalian, tetangga kalian ikut berbelasungkawa, tapi nggak merasakan pedihnya. Nah, perwira-perwira itu, perwira-perwira yang hidup zaman sekarang, yang selalu bahas PKI, itu merasakan pedihnya.
Kalian yang bukan perwira mungkin akan biasa aja gitu. Oh ya udah pembantaian, oke mereka pahlawan yang udah dibantai seperti itu. Kalian hanya stop di situ. Tapi mereka nggak bisa kayak gitu. Mereka itu berusaha, mereka yang saya maksud adalah perwira, itu berusaha agar hal ini jangan sampai dilupakan. Ini adalah sejarah yang harus selalu diingat agar gerakan-gerakan seperti PKI itu tidak hidup lagi. Lalu ada pembahasan mengenai gini, apakah PKI bisa hidup lagi? Kan nggak mungkin PKI hidup lagi zaman sekarang. Nah, apakah penjajahan itu apakah bisa dilakukan lagi? Contoh, Belanda menjajah Indonesia lagi, bisa nggak? Kalau secara fisik enggak. Kalau secara ekonomi, ya mana gue tahu. Kan saya bukan pakar ekonomi. Jadi gini, beda zaman itu beda pendekatan. Kalian yang menganggap PKI nggak akan hidup lagi, nggak akan bangkit lagi, kalian meremehkan PKI. Saya kasih tahu. Saya punya buku catatan Julius Spur G30S Fakta atau Rekayasa. Ini buku sampai daftar pustakanya itu 652 halaman. Saya baru baca 90 halaman. Karena ya nggak banyak waktu luang. Tapi di 90 halaman yang saya baca, itu saya menemukan fakta-fakta yang ya fakta menurut pandangan penulis ya. Dan penulisnya pun mengutip banyak daftar pustaka. Yang saya baca, yang saya temukan, itu PKI itu kuat loh teman-teman. Jangan remehkan PKI. PKI itu punya loyalis yang siap mati dan siap dipersenjatai loh. Partai Komunis Indonesia itu punya loyalis yang siap mati dan siap dipersenjatai. Jadi ketika mereka dipersenjatai, ayo perang, siap mereka. Ketika itu, kalau nggak salah DN Aidit mengatakan, kami punya 15 juta relawan yang siap mengganyang Malaysia kalau dipersenjatai. Siap. Mereka itu siap mati. Kenapa kok mereka seloyal itu sama PKI? Karena PKI itu menjaga kesetaraan. Bahkan anggota PKI manggil DN Aidit di Panusantara Aidit itu panggilannya gini, kawan ketua, kawan. Kalau zaman sekarang ya bro kayak gitu ya, kawan ketua. Tidak ada kasta di sana, mereka setara. Nah, terus begini teman-teman, ada fakta lagi yang saya temukan di bacaan ini, bahwa DN Aidit itu ikut penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta di kejadian Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi sebenarnya DN Aidit itu juga berperan ketika kemerdekaan gitu loh. Nah, lalu setelah berbagai cerita itu, saya menyadari bahwa PKI itu kuat sekali. Basisnya itu siap mati gitu. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan PKI bisa bangkit lagi, saya akan mengatakan tidak ada yang tak mungkin. Bisa saja bangkit lagi, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Tidak seperti dahulu dengan cara yang frontal, terbuka. Bisa saja sekarang sudah bangkit dengan di bawah tanah. Bisa saja loh ya, saya nggak mengatakan kalau PKI sudah bangkit. Yang jelas partainya memang sudah tidak ikut, tidak terdaftar, maksudnya gini, partainya udah bubar partainya. Tapi kalau fahamnya, ya saya nggak bisa menentukan masih ada atau tidak. Tapi gini, saya pernah bertemu 3 perwira, 2 di kota yang sama, 1 di kota yang berbeda, 3 perwira, angkatan darat semua. Mereka mengatakan bahwa PKI masih ada. Partainya nggak ada, tapi loyalisnya masih ada. Biasanya, itu ya orang-orang yang sakit hati. Saya nggak mengatakan semua keturunan PKI itu ingin balas dendam, enggak.
pastinya ada yang sudah menerima, oh iya orang tua aku salah, ya sudah, aku ingin bermasyarakat ya. Tapi juga ada yang merasa dendam seperti itu. Tapi kita sebagai warga negara yang baik, harusnya tetap bertetangga yang baik seperti itu ya. Kalaupun mereka nanti menunjukkan kebangkitan, kan TNI yang turun tangan. Masyarakat sudah serahkan saja sama aparat gitu loh. Cuma jangan sampai kita mencibir kewaspadaan para itu perwira. Mereka waspada karena apa? Mereka tahu kuatnya PKI. Mereka tidak meremehkan PKI. Karena itulah mereka selalu waspada. Saya pernah mendatangi sebuah seminar tentang kesehatan. Di situ juga diberikan pandangan-pandangan mengenai kepancasilaan. Pematerinya adalah dari perwira dengan pangkat yang cukup tinggi. Dan perwira itu mengatakan waspada terhadap laten PKI. Masukkan dalam PowerPoint. Kalau memang PKI sudah habis 100% nggak ada loyalis, kenapa TNI masih mengajak saya untuk waspada laten komunis? Gitu loh. Berarti kemungkinan loyalisnya masih ada. Kalian jangan meremehkan atau mencibir para perwira yang masih bahas ini. Karena apa? Ini sejarah yang nggak boleh dilupakan. Dan tetap saja kita nggak boleh berpandangan bahwa oh itu keturunan PKI. Kita musuhi, kita ini nggak, jangan, nggak usah. Kita punya aparat, kita punya perwira yang siap untuk menjaga kita. Kita nggak perlu main hakim sendiri, merasa paling benar sendiri karena kita sebagai manusia pun punya dosa masing-masing gitu ya. Kita percayakan saja kepada para perwira yang loyal terhadap negara kita. Karena perwira yang baik itu loyalnya pada negara, bukan pada penguasa. Kalau penguasa itu bisa diganti. Tapi kalau negara, kita berusaha semaksimal mungkin agar negara ini tetap berdiri. Maka perwira insya Allah akan selalu loyal pada negara kita. Yang jelas, saya setuju kalau dikatakan PKI berbahaya, komunis berbahaya. Saya setuju. Karena faham yang saya pegang, ideologi yang saya pegang adalah Pancasila. Seperti itu. Pancasila itu ada yang mengatakan itu ideologi, ada yang mengatakan kalau Pancasila itu falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Sebenarnya yang paling tepat memang falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Kalau ideologi itu ya ideologi komunis, ideologi apalagi yang lain saya lupa. Ya kira-kira itu ya teman-teman yang bisa saya bagi dengan teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan ingat, tetap jaga kesehatan. Karena kita masih di masa pandemi COVID-19. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.